Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDIY. Yuk lagi sehingga kita terbiasa membaca semua Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran itu dijamin oleh Allah, itu ibadah, kata Rasulullah, ibadah yang paling mulia bagi umatku adalah baca Quran. Yang kedua, kata Nabi, barang siapa yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, artinya apa? Disibuk dengan Al-Quran artinya kan berarti baca Al-Quran. Itu diberikan keutamaan yang lebih oleh Allah daripada orang yang berzikir dan berdoa. Jadi baca Quran itu melebihi dari zikir dan doa, kata Nabi. Dan keutamaan bangun malam dan baca Quran ada di ayat yang ke-6 juga, surat Al-Muzammil tadi. Apa keutamaannya? Sesungguhnya dengan bangun malam itu membuat jiwanya tambah kuat. Bikin pengaruh jiwa jadi kuat. Dan dengan baca Quran, ucapannya lebih mantap. Itu ada kata-kata itu, Bu, di Al-Quran. Itu kata-kata itu yang tadi ucap. Kenapa kita harus malam? Karena malam itu waktu yang spesial. Saat orang-orang sedang terlelap, kita munajat kepada Allah. Di ayat yang ke-7, kenapa kita suruh bacanya 1-7? 7 itu menjadi penegas dari Allah. Karena sesungguhnya di waktu siang hari itu urusanmu sangat banyak, urusanmu dunia sangat panjang, maka ibadah mendekat kepada Allah di waktu malam itu. Nah, kesimpulan dari sebenarnya ini orang hidup ini udah ditata ya di Al-Quran ya. Cuman kita gobloknya dilanggar. Jadi siang itu kamu waktunya sibuk. Ada kata-kata sibuk. Jadi siang tuh sibuk. Ya kerja, ya bebenah, ya rumah tangga, ya ngurusin anak, ya ngurusin. Sibuk lah ngurusin formulir ini, sibuk lah. Dan malam kesempatan kita untuk kepada Allah. Hari ini, Bu, kita sibuk full. Pagi sampai nih, tadi cucu saya ulang tahun, sibuk aja. Papa jangan ke kandang ya. Dia bilang iya, nanti habis. Nanti jam 6, jam 7 ke kandang. Tenang, Pak. Papa kan bisa manggil tamunya. Iya, gampang, namanya gampang. Herannya kok ibu masuk gitu. Satu aja. Kenapa? Karena kalau ibu tadi datang dari pagi, siang, sore, nggak ada saya. Kan cucu saya ulang tahun. Sibuk. Lebih penting cucu lah daripada pasien lah. Bahasanya gitu kan. Kan yang di depan, garda depan siapa? Anak. Garda lagi istri. Garda lagi saudara-saudara. Garda lagi teman-teman. Jadi udah pada nongkrong. Kayak tadi nih kita mau jalan nih. Udah ditungguin sama supir saya. Iya, dokter ada 9 orang. Kan kalau dia di sini antri. Cantik-cantik, dokter cantik-cantik. Seger-seger. Haji Marco aja sampai betah. Dokter. Pada privat. Ya udah kita ngobrol dulu. Saya bilang mobil udah ditungguin. Saya bilang gitu. Kan ditanya dong sama anak saya, putri saya. Ke suster saya. Emang udah ada tamu? Belum. Belum ada tamu. Emang belum ada tamu? Udah aja papa ngobrol dulu di sini. Enggak lah. Nyampe kalau bisa langsung ada tamu. Nyampe jebrot. Ada tamu gak? Enggak ada. Ya udah panggil. Pede aja saya ada tamu, panggil aja. Ibu ada. Iya, langsung berdua lagi. Nah, mau saya, Bu. Iya, mau saya, Bu. Bisa gak pedenya ibu seperti saya gurunya? Pasti minggu ini utang saya lunas. Pasti bulan ini utang saya lunas. Pasti tahun ini utang saya lunas. Ibu harus mengucap begitu. Jangan ibu bilang, lunasnya kapan? Nggak boleh ada kata kapan.
Gimana lunasnya? Nggak boleh kata ada gimana. Saya maunya ada katanya pasti. Karena kalau pasti itu kalau ibarat orang tuh sekolah tuh eksak. Pasti. Pasti. Pasti eksak. Kalau zaman dulu kita sekolah tuh A1. Bukan A2 dan bukan A3 dan bukan A4. Emang ada Pak Haji A4? Ada. Bahasa A4. A3 ada, ekonomi. A5 nggak ada, kaki 5 yang ada. Apa? Oh A5. Dulu adanya A1. Adanya A2 biologi, A1 fisika, A2 biologi, A3 ekonomi, A4 bahasa. Jadi kita maunya A1 eksak, pasti. Pak Haji kayaknya saya A5 deh Pak Haji. A5. Saya pelajaran, aduh, Tebak jidat. aduh, aduh. Ah, ini A5 nih. A5. Jadi maunya saya A1 Bu. A1. Eksak, pasti. Jadi Ibu harus ngomongnya pasti. Pasti minggu ini utangnya lunas. Belum. Pasti bulan ini utangnya lunas. Belum. Pasti tahun ini utang saya lunas. Jadi terus begitu. Manjur gak? Super banget. Super banget. Jadi harus ada kata pasti. Gimana caranya harus ada kata pasti. Pasti rumah saya 1000 meter. Walaupun belum 1000 meter, misalkan baru 850 meter. Atau baru 900 meter kurang dikit. Nggak apa-apa. Nanti sebelahnya pasti jadi milik. Akhirnya kalau digabung hampir 2200. Oh ini yang namanya pasti. 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 Pasti gitu. Tapi kalau ibu bilang kapan, gimana, dari mana, nggak mau. Lemot. Terus ada lagi? Ini Pak Haji, Ya. anak saya kan kemarin kami juga sempat minjem juga uang Pak Haji. Apa? Sempat minjem uang juga. Minjem Untuk uang juga. Anak saya sekolah di Akbit Akademi Palembang. Kebidanan. Iya Pak Haji. Cuman Minjem duitnya atas nama ibu atau atas nama anak? atas nama ibu sendiri sama saya Pak Haji. Oh iya. Kebutuhan anak. Nah anak saya waktu mau semester 2, saya nggak mau lagi di Palembang. Jadi saya pindahin ke Lahat. Sekarang semester 3 Pak Haji. Iya. Nah maksud saya, ini kan saya minjem kayaknya itu kan mau dibayar Pak Haji. Sementara dia nggak nyelesai. Jadi saya ini agak setengah bingung. Yang membayar siapa? Saya mau bayarnya Pak Haji. Ibu mau bayar utang? Iya. Oh udah ada uangnya? Belum ada. Jadi gimana? Mau usahain dulu Pak Haji. Hah? Jadi gimana? Gimarko cobain. Jadi gimana dong? Baru mau diusahain Pak Haji. Nah, maksud saya ini ada tes untuk KAI. Mudahan dia lulus di KAI ini Pak Haji. Ada Bu, penerimaan. tidak boleh ada kata mudah-mudahan. Tapi pasti lulus. Amin. Begitu kayak putri saya yang dokter. Papa, besok aku ada ujian. Pasti lulus. Pasti pengujinya yang udah tua-tua. Bener dokter yang udah usia 70 tahun. Pasti lulus Pak Haji. Ya, Usianya, iya dokternya udah usianya 65 tahun. Jadi dokternya udah tremor. Jadi iya. Tulis aja iya. Langsung aja oke Parap. Papa makasih banyak. Kenapa? Kan nama aku F. Harusnya kan aku yang atas Pak. Jadi aku dapat yang dokternya udah kadaluarsa. Alhamdulillah. Coba kalau pengujinya umurnya 30 tahun. Kritis Bu. Ditanya lo lari kemana aja dikejar. Ya betul? Namanya usia dokter 30 tahun, 40 tahun kan masih kritis. Herannya yang nanya usianya udah 70 tahun. 65-60 tahun. Bejejer. Kan ditanya sama putri saya. Alhamdulillah dosennya yang baik-baik banget. Nggak taunya dia pulang kondang. Mau kondangan. Jadi ngumpul tuh dokter yang udah pada sepuh-sepuh kayak Reoni. Ya udah dia nguji. Jadi dia nggak mau naik ke atas karena usianya udah 70. Jadi yang muda-muda yang uji di atas. Padahal kan anak saya hurufnya F.
Harusnya di atas, yang hurufnya S itu di bawah, Z apa kan ABCD kan gitu. Terima kasih ya Pak, terima kasih katanya. Alhamdulillah. Nah ibu juga begitu, jangan sampai Pasti lulus ya Pak Haji ya. iya pasti lulus, pasti lulus. Udah berapa kali ikut tes? Tinggal nanti cara dalamnya suruh dibalik. Kalau dia nggak mau, ibu sedekah pembersih WC. Tapi kalau dia mau sedekah, mau cara dalam dibalik, alhamdulillah. Kalau dia mau BH-nya dibalik, alhamdulillah. Bu, saksinya tadi Haji Marco datang ke acara cucu saya ulang tahun. Itu langit mendung. Saya nggak bohong bu. Saya duduk sambil ngomong, terang, 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 terang. 9 kali bu. Itu nggak hujan, harusnya hujan deras gede. Sementara saya ada kuda, tamu-tamu mau naik kuda gimana? Terus oke lah paket itu. Tapi kan namanya hujan, becek apalah. Enggak tuh bu, pede aja. Terang, terang. Ini ilmu baru. Pak Haji tadi di Atang Sanjaya hujan gede banget bu. Dari Ciampea ke Atang Sanjaya itu, wah saya bilang untung nggak diput rastik dan nggak dirastik. Rostik, Rostik kasih anak-anak market. gitu ya. Saya Terus, batalin. Iya, untung Pak Haji batalin itu sampai daerah apa namanya Gedung Badak itu baru berhenti Pak. Iya. Besar tuh hujan. Saya mau lempar celana, nggak mungkin di sebelahnya istri saya, sebelahnya papahnya istri saya. Kan saya mesti, ya mertua saya mesti ngelengkapin itu semua kan. Ya udah gue ditaruh di pojok nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya nggak bawa HP, nggak pegang, saya cuma duduk. Suster saya bolak-balik nyiapin makanan, saya bilang terang, terang, terang 9 kali. Haji Marco di sebelah saya. Di belakang lagi saya besan saya. Udah nggak bisa, pokoknya saya udah dikunci deh. Biar nggak kabur. Karena kan kalau nggak dikunci saya jalan sana, jalan sini, main HP. Gitu saya. Itu anak saya lulus ya Pak Haji. Pasti Lulus ya, pasti KI. bu. Amin. Saya tadi posisi kejepit. Depan saya udah anak-anak yatim kecil-kecil. Bangkunya ya. Dia kan lihat sendiri. Mendung. Sebenarnya lagi mertua apa itu roda apa? Kursi roda. Kursi roda. Belakang besan. Besan sama itu anaknya besan. Anaknya besan. Udah kekunci dah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya lihat, ya Allah hujan gimana. Sebenarnya bisa saya copot sana dalam, kan saya mesti copot dulu. Nah ngelemparnya ini kemana, kan tamu udah banyak. Dengan satu keyakinan, terang, tiup. Jadi yang sono aja yang hujan, gue tiup, tiup. Nanti ibu juga begitu kalau pas nikahin anak supaya nggak hujan, tiup, Ya, terang, terang. Nah kalau rezeki jangan ditiup. Rezeki jangan ditiup. Milik telan. Milik telan. Milik telan. Milik telan. Jadi ibu kalau ngeliat mobil Pajero, ibu telan. Lihat Fortuner telan. Tapi jangan di RDAY. Di mall. Tadi kan saya ngomong Pak Haji. Duduk di Alphard di depan. Tadi saya bilang, jadi milik Pak Haji. Nah, jangan. Jangan. Ini tadi Alphard saya, aduh. Kan kita ada Alphard 3 ya, yang Velfire putih, yang Alphard hitam, sama Alphard yang putih. Dia colek, aku bilang jangan, nanti di tempat lain aja. Masa gurunya dikerjain. Nggak boleh, nggak boleh. Nah ibu juga begitu. Telan, pasti jadi milik. Karena saya ingat tamu saya, istri tercintanya ke sini. Pak Haji, suami saya bisa gak jadi Kapolda? Pasti bisa. Suami saya bisa gak direktur jadi Bareskrim? Pasti bisa. Suami saya bisa gak jadi Kapolres? Pasti bisa. Jadi telan bu. Jadi kalau kita lihat Kapolres, nah sementara suami kita pangkatnya Kompol, kan belum AKBP, belum Kombes. Telan, pasti jadi. Pasti jadi. Jadi bu, begitu juga Kapolda, misalkan maunya di mana, Kapolda Metro Jaya atau di Pangdam Jaya, telan bu pasti. Pengen jadi Panglima jadi.
Kalau presiden jangan jadi presiden. Soalnya pasien gue itu. Telan. Ada lagi? Suami saya juga kan ini belum masuk P3K Pak Haji. Nah, ibu lihat siapa sih yang udah lulus P3K? Pasti suami saya juga lulus kayak dia. Telan. Pasti suami saya juga kayak dia lulus P3K. Telan. Pasti suami saya jadi kepala sekolah. Telan. Pasti suami saya jadi kepala sekolah. Telan. Begitu. Manjur gak? Wow, super manjur. Ini ilmu zaman dulu, ilmu kearifan lokal. Itu Pak Haji cerita sedikit. Bulan 7 tahun 2024 saya sudah nonton video di RDI ini Pak Haji, sudah ikut praktekin. Nah waktu itu saya kan belum ada mobil tuh. Kebetulan itu beli kemarin dapat dan punya mobil di Palembang Pak Haji. Saya bawa pulang. Tapi itu tadi belinya kredit Pak Haji. Nah akhirnya kan kita top up terus. Nggak apa-apa. Mobil yang ada sekarang masih ada gak? Masih. Ibu lihat telan. Pasti minggu ini lunas. Pasti minggu ini BPKB-nya ada. Pasti minggu ini telan. Tamu saya Bu, dia lihat Kapolda, dia telan. Alhamdulillah jadi 2 Kapolda. Mungkin Kapolda kelas 3, mungkin Kapolda kelas 2, entar Kapolda kelas 1. Ibu telan. Sekarang jadi Kapolda. Bisa, kemarin habis ngundang anak yatim tadi barusan nih ngundang anak yatim 75 ke rumahnya tadi. Tenang aja. Bisa? Udah itu kemarin aku ini Pak rajin. Sudah 12 juz udah saya selesaikan. Bangun. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Pakai daun pandan. Cuman sekarang ini bawaannya ngantuk terus. Ya itu berarti ada setannya dong. Keluarin, bisa gak? Yang tadi diajarin sama Bapak. Tadi aja tertidur di situ. Iya. Tidur. Itu ciri-ciri utang mau lunas begitu. Kalau mau bawaannya tidur, utangnya mau lunas. Amin. Tapi dikeluarin dulu. Bisa? Jinnya dikeluarin. Saya mau bulan ini. Paling lama bulan ini. Saya nggak mau minggu ini. Kenapa nggak mau minggu ini? Karena udah tanggal 31. Besok kan tanggal 1. Iya. September ceria. September ceria. Lagunya siapa? Vina Panduwinata. Milik kita bersama. Ada lagunya September ceria. Anak saya dulu. Katanya ada yang ulang tahun bulan September. Siapa Pak Haji? Nggak tahu.